belajar tematik tema 2. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Kenapa? Dengan berdoa, pembelajaran kita akan lebih bermakna karena kita melibatkan Allah dalam kehidupan ini. Yuk kita berdoa dulu. Silakan Zilfa memimpin doa. Istirahat siap, Allahu Akbar. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Raditu, kabulkanlah doa kami. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Wa bil Islami dina. Aku rela Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Rabbi zidni ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Warzuqni fahman, rezekikanlah kepadaku kefahaman. Amalan sholihan mutaqabbalan, serta amal perbuatan baik yang diterima. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga hati kita tenang semuanya ya. Kalau hati kita tenang, kita akan bisa belajar dengan baik. Anak-anak, kita cinta tanah air kan? Cinta nggak dengan tanah air? Oh nggak semangat? Cinta nggak dengan tanah air? Cinta. Kalau begitu, kita akan nyanyikan lagu nasional kita beberapa Pancasila. Biar kita ada 5 sila yang harus kita tanamkan pada diri kita. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria
Oke, Afifah hadir ya? Hadir. Kelompok sana Kina hadir? Hadir. Kelompoknya hadir semua? Hadir semua. Kelompoknya Ika hadir semua? Hadir. Kelompoknya siapa? Sana Akif hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini semuanya hadir. Semangat belajarnya kalau hadir semuanya. Oke, ada motivasi buat kalian. Itu anak-anak saja yang rajin. Apa motivasi hari ini? Kalian pasti ke sekolah niatnya cari ilmu ya. Cari ilmu nggak di sekolah ini? Oke, kalau mencari ilmu otomatis ya belajarnya rajin. Ada satu motivasi yang perlu kalian tanamkan pada diri kalian. Ketika masih kecil, bekerja keras untuk belajar, nanti ketika besar akan mendapatkan kesuksesan. Tetapi ketika kalian kecil bermalas-malasan, apalagi main HP dan lain-lain, ingatlah kalian akan menderita di masa depan. Pilih yang mana? Senang-senang di masa kecil atau bekerja keras untuk belajar? Bekerja keras untuk belajar. Semangat dong, yang ini pilih yang mana? Sana? Bekerja keras untuk belajar. Oke, kalau begitu pasti kalian semua belajar di rumah kan? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang dongeng, burung merpati dan semut. Apa pesan yang kalian ambil dari kisah burung merpati dan semut? Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Siapa yang berbuat baik, semut atau merpati? Semut? Burung atau semut? Dua-duanya. Burung dan semut berbuat. Ketika burung ditolong sama semut, ya kan? Dan burung pun membalas kebaikannya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar saja materi hari. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran 3, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan ya. Menyayangi hewan dan tumbuhan. Apa tujuan pembelajaran kita? Ya. Satu, dengan memperhatikan video dongeng yang ditampilkan, siswa mampu menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Nanti anak-anak setelah bisa menggunakan video akan maju ke depan ya. Jadi yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengarnya atau dibacanya. Dan kalian belajar berdiskusi ya. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Nanti kalian akan belajar tentang sifat pertukaran perkalian. Dengan mengamati sifat pertukaran perkalian, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran perkalian untuk menyelesaikan soal-soal. Nanti ada soal-soal yang saja diberikan. Paham ya dengan tujuan kita ya hari ini belajar ya? Kayak apa manfaatnya Ustazah? Manfaatnya kalian bisa mengaplikasikan ini pada kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, kita masuk hewan piaraan. Nah, mengapa manusia itu harus menyayangi hewan piaraan? Ya, karena hewan yang ciptaan Allah harus kita sayangi sama. Tumbuhan, hewan itu harus kita sayangi. Dia adalah ciptaan Allah. Terus bagaimana cara menyayanginya? Merawat, memberi makan, memberi minum, dan memandikannya. Seperti itu cara kita. Nah, kita masuk ke materi pertama. Hewan apakah ini? Apa
sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres, dapat menghalau tikus. Ibu baby suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang bertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing itu sangat lucu. Anak-anak bisa jelaskan. Jadi kucing ini banyak sekali manfaatnya. Apa tadi manfaatnya? Coba. Bisa dengan stres. Apalagi? Iya. Apalagi? Teman bermain. Apalagi? Apa? Menghalau tikus. Jadi kalau kalian biar rumahnya bebas tikus, silahkan kalian memelihara kucing. Satu hal yang kalian tahu tentang kucing. Apa itu? Ternyata Nabi kita Rasulullah SAW suka dengan kucing. Beliau sangat menyayangi kucingnya. Siapakah nama kucing Rasulullah itu? Tapi kalau kalian zolim sama kucing, bukan nama Rasulullah kan? Jadi kalau ada kucing tidak boleh dipukul, tidak boleh ditendang, tidak boleh dizolimin ya, harus disayangi ya. Meskipun itu bukan kucing kita. Seperti kisah Ibu Benny tadi. Meskipun bukan kucing dia, kalau dia punya sama makanan dikasihkan sama kucing. Itu cara kita menyayangi. Nah, imut daripada kucing imut nggak ya? Imut. Ada nggak kucing yang serem? Ada nggak? Ada. Kucing imut pasti dia termasuk binatang buas atau jinak? Ternyata selain ada binatang jinak, ada juga binatang buas. Nih ada ceritanya. Ada loh manusia yang bisa bersahabat dengan binatang buas. Dengerin video ini. Ada video. Kita akan melihat video kisah petani dan anak harimau. Harimau tuh kira-kira jinak atau buas? Tapi lihat apa terjadi. Kita mendengarkan. Silahkan anak-anak simak video. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Dia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Ia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang ia temukan bisa membahayakannya, ia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpukau, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ucap Ki Maulaya. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua berangkat, ia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja ia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang ia tahu. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, ia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu kemudian mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu, dia pun segera pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering mengunjungi Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Oke, ulang lagi. Sudah paham? Tepuk tangan semuanya. Sudah paham apa dari isi video tadi? Coba kalian diskusikan sama temennya.
Ini kelompok apa namanya? Kelompok kucing. Ini kelompok kelinci. Yang ini kelompok bebek. Ini kelompok angsa. Nama kelompok sengaja dibuat sesuai dengan pembelajaran kita hari ini biar lebih memantapkan makna pembelajaran. Silakan berdiskusi dulu. Dikasih waktu 2 menit. Silakan diskusi. Berdiskusi sama kawannya. Silakan berdiskusi sama kawannya. Siapa yang setuju untuk maju ke depan nanti ya? Yang semua maju, cuma siapa yang menceritakan nanti temennya saling menguatkan ya. Jangan lupa. Temennya saling menguatkan kalau kawannya lupa. Dikasih waktu 2 menit. Sudah siap kira-kira? Kelompok siapa yang sudah angkat tangan? Kelompok bebek sudah. Kelompok siapa lagi? Kelompok angsa, kelompok kucing dan kelinci. Kita selang-seling kelompok laki-laki dan perempuan. Kasih kesempatan dulu kepada kelompok siapa nih? Kelompok kucing. Silakan kelompok kucing. Buat pakai kata. Waalaikumsalam warahmatullahi
menengok dalam semua ada harimau yang sangat besar. Himalaya gemetar dan berkeringat dingin. Dan hingga harimau itu mengelus-elus Himalaya. Dan ibu harimau itu membawa anaknya pulang. Konon setelah kejadian itu Himalaya dan ibu harimau itu menjadi sahabat. Ibu harimau itu menunggu Himalaya saat akan pergi ke sawah. Apa yang dikatakan Himalaya terbukti, kebaikan akan dibalaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kita tepuk hebat untuk mereka ya. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Yeah. Sekarang laki atau perempuan nih? Bebek atau kelinci? Yang mati. Silakan kelinci. Silakan kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah petani dan penari. Di sebuah desa di Pulau Tengah tinggallah kakek bernama Kim Kaya. Dia terkenal baik hati dan ramah. Suatu hari dia pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan ke rumahnya, Kim Mulaya mendengarkan suara yang dia dengar. Lalu dia mencari di mana asal suara itu. Lalu dia menemukan lubang besar ada 3 ekor anak harimau. Lalu Kim Mulaya mengambil satu persatu anak harimau itu. Baru naik dari lubang besar itu, Kim Mulaya melihat ada induk harimau yang sangat besar. Lalu Kim Mulaya takut akan diterkam. Lalu induk harimau itu tidak menerkam Kim Mulaya, malahan mengelus-elus kaki Kim Mulaya. Mulaya percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk juga ya, tepuk tangan semuanya. Kasih tepuk hebat juga dong. 1, 2, 3. Tepuk kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Yeah. Tinggal yang terakhir. Maju enggak ya? Maju dong. Keren. Yuk silakan dirapikan kursinya dalam kursi. Kan siapa dia? Ini bicaranya. Yang di tengah. Yang di sini. Kamu di tengah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah petani dan harimau. Pada suatu hari di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Dia sangat ramah dan baik hati. Namanya Kim Mulaya. Pada suatu hari dia pulang dari sawah. Di tengah-tengah dia mendengar suara. Mencari asal suara itu. Lalu dia menemukan lubang dan di dalamnya ada 3 ekor anak harimau. Lalu dia melihat harimau itu. Hewan itu hewan besar dan membahayakan manusia. Lalu dia mengeluarkan satu persatu anak harimau itu. Pas dia naik dari lubang itu, dia menemukan
Persahabatan ya. Melindungi harimau dan hewan berkembang wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk hebat dong untuk kelompoknya BB yang terakhir tadi. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Kamu hebat. Kamu hebat. Yeay. Oke, anak-anak, semuanya sudah mendengarkan kisah petani dan harimau dan sudah menceritakan ulang bahkan dengan versi bahasa kalian sendiri. Semuanya luar biasa hebat ya. Ternyata binatang buas itu bisa bersahabat dengan manusia. Ingat dari kisah ini. Kalau tadi yang pertama itu kucing yang jinak wajar bisa bersahabat dengan manusia. Ini harimau yang buas yang terkenal suka memangsa binatang buruan, manusia terkenal semua. Terus dia terkenal sebagai raja hutan. Ternyata dia bisa berbuat kebaikan juga. Punya jiwa welas asih juga ketika orang manusia berbuat baik kepadanya. Ini adalah cerita dongeng, entah aslinya kagak, entah iya, tapi pernah terjadi. Pada zaman sahabat Rasulullah ada juga Umar. Nah, sahabat Umar tahu harimau itu tunduk sama harimau. Berarti memang ada cerita dongeng yang benar, ada cerita dongeng yang asal dongeng. Ya, oke. Tapi kita ambil hikmahnya. Intinya, ketika kita berbuat baik, pasti Allah akan balas kebaikan kita. Ya, anak. Sekarang kita akan ke materi. Sebelum ke materi berikutnya, anak-anak ustazah meminta untuk berliterasi. Ya, silahkan anak-anak dibaca dulu halaman berapa tadi? 75. Kalian buka. Jadi akan belajar KPD tentang petani dan anak harimau. Kalian berdiskusi kelompok. Nah, lalu tuliskan pesan yang terkandung dari cerita tadi. Ya. Ini LKPD-nya kalian tulis ya. Kalian baca dalam hati. Di LKPD itu ada kisah petani dan anak harimau. Silahkan dituliskan di bawahnya itu, ya di bawahnya bisa. Yang di tempat sediakan. Silahkan dituliskan pesannya. Kalian baca dulu dalam hati dan diskusikan ke kelompok supaya bisa dipastikan. Oke. Semuanya aktif ya. Ustazah akan menilai keaktifan kalian, kekompakan kalian, berdiskusi atau hanya diam diri ya. Sampai saling membantu dengan kawannya. Silakan dikerjakan. Dibaca dulu dalam hati, tulis pesan apa nih? Ada pesan apa yang tersirat dalam dongeng tersebut? Ini ada juga sih. Oke. Pesan apa yang tersirat? Boleh diskusi habis dibaca dalam hati, kalian boleh diskusi sama kawan-kawannya. Oh ya, pesan yang tersirat kira-kira. Saya tahu punya pendapat beda, disatukan pendapatnya, dan nanti saya akan mengambil. Apa yang saya nilai sikap kalian dalam diskusi, aktif atau tidak ya? Aktif tidak ngomong ya. Semua harus saling memberikan masukan. Ya. Bagi mati, ada semua temannya apa ini kira-kira? Ya. Oke. Ini sisi ini ya, boleh itu sisi juga boleh ya. Oke, kira-kira boleh tahu. Habis itu berdiskusi sama kawannya.
paham? Pesan apa tadi? Yang dari cerita tadi, tengok apa pesan yang tersirat ya? Apakah sama nih dengan yang kemarin? Boleh diskusi sama kawannya ya, boleh ngobrol. Apa ya, boleh ngobrol sama kawannya di rumah ya. Diskusi itu ngobrol sama kawannya. Silakan tanyakan sama kawannya. Diskusi boleh ngobrol sama kawannya, tanya apa kira-kira ya, atau komentar. Waktu kasih 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Bisa? Paham, Bang? Paham, ya. Oke, baik. Hitungan kelima. Ya. Coba kelompok siapa yang sudah siap angkat tangan? Wah, sudah siap semuanya. Kalau begitu, kita akan kumpulkan pertemuan kelompok, silahkan. Kita kelompoknya mengumpulkan, kasih terus saja. Oke. Kelompok bebek mana? Alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Jawab akan berdiskusi dengan kawan-kawannya tentang pesan yang tersirat dari kisah petani dan anak harimau. Oke, kira-kira apa yang tersirat dari kisah petani dan anak harimau? Kebaikan, jelas dengan kebaikan. Siapa lagi? Jangan takut untuk menolong orang. Jangan takut untuk menolong orang lain. Apa lagi? Ya, percaya diri sama Allah ya, tawakal gitu ya. Apa lagi? Kira-kira betul, ada betul nggak jawabannya? Kelompok bebek betul nggak seperti itu jawabannya? Oke, betul bilang betul. Semangat coba. Betul nggak? Ragu-ragu. Kelompok angsa betul tidak? Wah, kelompok kelinci betul nggak jawabannya? Betul. Diragu betul ya. Semangat. Kelompok kucing betul nggak? Alhamdulillah dan betul semuanya. Maka kita sekarang stop sejenak. Ya. Kita stop sejenak semuanya. Silakan mengadakan mengontrol emosional kita. Semuanya istidadan. Siap, Allahu Akbar. Duduknya yang lurus rapi, lurus kursinya ya, tangannya di atas meja. Kita akan menggunakan strategi stop untuk menetralkan pikiran kita.
ya? Pejamkan mata kalian. Oke. Kita pejamkan mata. Ambil nafas halus. Iya ya. Ikuti terus saja. Ambil nafas pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Ambil nafas lagi pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi. Keluarkan. Buang aura negatifnya. Nah, anak tetap pejamkan matanya. Pikirkan bahwa hari ini kalian sangat bahagia. Kalian senang belajar. Kalian senang bertemu dengan guru. Kalian senang bertemu dengan teman-teman kalian. Buang aura negatif. Buang pikiran bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Katakan, belajar itu sangat menyenangkan. Ambil nafas lagi. Keluarkan pelan-pelan. Ambil nafas. Keluarkan yang keras. Ambil nafas lagi. Keluarkan yang keras. Oke. Stop. Buka mata kalian. Ada sedikit tenang? Ada sedikit tenang nggak? Sekarang kita ice breaking dulu. Mau senang-senang ya? Kita keluarkan energi kita. Kalian berdiri. Berdiri.
hasilnya kesimpulannya ternyata 6 kali 5 itu sama dengan 5 kali 6 dibalik ya. Kalau dibalik pun hasilnya sama. Berapa? 30. Bisa dipahami nggak? Bisa. Atau saya tes ya. Kalau 4 kali 5 hasilnya sama dengan berapa? 5 kali 4 yang hasilnya 20. Coba kalau 3 kali 6 persamaannya jadi 6 kali 3 hasilnya berapa? 6 kali 3 18. Oke. Oke, sekarang Ustazah ada kuis. Kuis ya. Coba ini kita ngetes ke Maafkan ada kuis dari Ustazah. Untuk lebih memahami lagi. Oke. Ada kuis ini, nanti Ustazah akan kalian bisa maju ke depan ya. Tentang berkelompok boleh. Nanti kita akan tes kemampuan berkelompoknya. Bisa atau tidak ya. Oke. Nah, ya, kita akan ikutin kuis Ustazah ini. Ada di sini. Nah, persiapkan berkelompok belajar tentang perkalian ya. Nanti Ustazah di sini ada games kuisnya. Berkelompok ini ada bonus nilai. Siapa yang bisa duluan boleh maju dulu. Oke. Ini ada kuis. Siapa yang bisa jawab maju ke depan ya, boleh. Oke, silakan dari kelompok ini siapa? Oke, maju satu ya sana, ayo. Silakan ke depan tunjuk. Jika 40 ayat ini dimasukkan dari bapak, berapa jumlah semuanya? Sana pencet sana. Berapa hasilnya? Rebe, kita betul jawabannya. Oke, berikutnya yang nomor 2, umurnya berapa nih? 112 dengan kecepatan. Ingat ya, kelompok lain sekarang. Silakan kelompok lain deh, silakan tuh yang berkacamata nih, yuk. Silakan. Berapa? Yang D. Apa betul jawabannya D? 1. Berapa? Betul. Berapa poinnya? Wow, 212 sama 232. Oke, berikutnya yang ketiga. Oke, silakan. Nah, oke, apakah benar jawabannya? Oke, betul jawabannya. Oke, berapa? 335. 350. Berapakah poin semuanya?
Oke. Tuh, dapat poin berapa dia? Oke, silakan dia nomor 2, silakan. Silakan nomor 2. Oke, D, apakah betul? Kita tes ya. Oke, nomor berikutnya. Mana jawabannya? Coba kita jawab dengan berapakah hasil tantangannya? Mendapatkan poin 354. Pertama, waduh, ditambah lagi 377. Tepuk tangan untuk teman kita. Kamu hebat dulu dong. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Ya anak, karena sudah sukses materi kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Sekarang Ustazah coba kalian sudah istidadah. Iya, Allahu Ustazah bukan tes evaluasi. Tes evaluasi ini tujuannya adalah apakah kalian memahami materi dari awal sampai akhir tadi. Ya. Inilah ada berapa? Ada soal berapa? Ada 7 soal. Dari matematika, dari apa? Perhitungan perkalian tadi sama logika. Silahkan dikerjakan dalam waktu 2 menit. Kerjakan ya. Tidak menyontek ya, karena di evaluasi sebenarnya tidak boleh menyontek. Biar tahu kemampuan kalian masing-masing dalam memahami materi pada hari ini ya. Oke, silakan, tidak boleh menyontek. Ini bukan diskusi, tapi sudah latihan soal. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Ini tidak diskusi, masing-masing ya. Bukan diskusi lagi, oke? Tidak diskusi, kerjakan masing-masing ya. Oke, waktu 2 menit, silakan serius sungguh-sungguh. Itu soal adalah dari materi-materi kita yang kita pelajari hari ini. Ya. Oke, baik. Waktunya sudah selesai. Kita kumpulkan setiap kelompok. Kita kelompok kumpulkan saja. Oke, silakan. Ya, oke. Silakan.
berpikir